Halo teman-teman pecinta film di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang baru saja tayang di bioskop yang berjudul How to Train Your Dragon Live Action. Film ini akan menceritakan tentang seorang anak yang bernama Hiccup yang diremehkan oleh seluruh orang karena dirinya yang lemah dan tak bisa bertarung dengan naga. Namun suatu ketika dirinya malah menemukan seekor naga paling ditakuti di desanya. Jadi daripada penasaran, makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah desa yang tiba-tiba desa tersebut diserang oleh para naga. Di sana ada seorang anak bernama Hiccup yang mencoba membantu melawan naga. Namun ayahnya yang bernama Stoik pun melarangnya dan selalu menganggap Hiccup lemah. Tak putus asa, diam-diam Hiccup membawa sebuah alat pelontar yang sudah ia rancang sebelumnya. Di sana, Hiccup tertarik dengan seorang wanita seumurannya yang sangat mahir dalam bertarung dengan naga. Wanita itu adalah Astrid. Hiccup mencoba meyakinkan Gobber agar dirinya ikut bertarung melawan naga, namun Gobber tak mengizinkannya karena Hiccup lemah dan aneh. Di sana banyak sekali berbagai macam naga dan yang paling berbahaya adalah naga api yang sedang dilawan oleh Stoik. Namun ada seekor naga yang lebih berbahaya dari itu, yaitu yang mereka panggil Night Fury yang tak pernah terlihat wujudnya. Diam-diam Hiccup keluar untuk menembak Night Fury menggunakan alat pelontarnya. Ya, Hiccup berhasil mengenainya, namun tiba-tiba dia didatangi oleh naga api dan membuatnya lari terbirit-birit. Untungnya, sang ayah yaitu Stoik datang yang langsung menghajar naga itu sampai kabur. Setelah kejadian itu, Stoik tentunya menjadi kecewa dengan Hiccup. Ditambah lagi, seluruh desa mereka sudah luluh lantak akibat serangan para naga. Stoik ini rupanya adalah kepala desa. Ia tentunya kecewa dengan anaknya yang lemah dan semua warga desa tentunya juga membenci Hiccup. Terlebih lagi si Astrid yang menganggapnya seorang anak yang aneh. Gobber menemani Hiccup dan menyemangatinya, dan Hiccup berkata ia cuma ingin membuat ayahnya bangga. Saat Gobber pergi, Hiccup pun langsung kabur dari rumah untuk mencari sesuatu. Stoik sang kepala desa pun memimpin rapat yang berisikan mereka yang harus segera mencari sarang naga untuk memusnahkan para naga. Namun sampai saat ini mereka masih tak bisa menemukan sarang naga tersebut. Stoik menyemangati semua orang, didukung pula oleh ramalan si peramal yang mengatakan mereka sebentar lagi akan menemukan sarang tersebut. Pada akhirnya, mereka pun akan mencari sarang ke laut lepas esok hari. Di sana, Gobber berkata kalau Hiccup hanya ingin membuat Stoik bangga dan ia menyarankan agar Hiccup diikutkan saja ke dalam pelatihan turnamen Piala Api sesuai keinginannya untuk melawan naga. Di sisi lain, kita melihat Hiccup yang ternyata tengah mencari naga yang berhasil ia tembak kemarin. Hiccup pun akhirnya menemukan naga yang tak pernah dilihat oleh penduduk desa, yaitu Night Fury. Hiccup tak percaya ia berhasil menangkap naga itu, namun terlihat si naga ternyata masih hidup. Hiccup ingin menghabisinya, namun ia tak bisa. Ia merasa kasihan melihat naga itu. Hiccup yang tak tega malah melepaskan naga itu, yang berujung si naga langsung kabur, namun tak menghabisi Hiccup. Kembali ke rumah, Stoik sudah menunggu Hiccup dan dengan berat hati ia mengizinkan anaknya itu untuk melawan naga di Piala Api. Namun Hiccup sudah berubah pikiran, dirinya tak ingin menghabisi para naga lagi katanya, namun Stoik tetap bersikeras. Stoik pun memberikan sebuah kapak kepada Hiccup supaya dia bisa melawan naga. Setelah itu, Stoik pun akan pergi mencari sarang naga bersama penduduk desa.
Keesokan harinya, Astrid bersama teman-temannya yaitu Fishlek, Rafnat, Tafnat, dan Snotlord mengikuti pelatihan Piala Api yang dipimpin oleh Gober. Mereka tak menduga Hiccup akan mengikuti pelatihan itu juga dan mereka yakin kalau Hiccup ikut karena orang dalam. Di sana mereka akan dilatih untuk melawan naga. Mereka harus kuat dan cerdik untuk melawan berbagai macam naga yang ada. Tanpa persiapan sama sekali, Gober langsung memulai pelatihannya dan langsung menyuruh mereka melawan seekor naga gendut yang bisa menyemburkan batu api. Tak butuh waktu lama semua orang tereliminasi, tak terkecuali Astrid dan juga Hiccup. Untungnya ada Gober yang dengan cepat membawa naga itu kembali masuk ke dalam kandang. Dari sini kita semua tahu kalau Hiccup tak memiliki bakat untuk bertarung dengan naga. Hiccup pun mengikuti jejak naga Night Fury itu terbang dan ia menemukan naga itu di sebuah danau. Terlihat naga itu terbang dengan tidak stabil, namun Hiccup tetap menggambar naga tersebut. Hiccup pun akhirnya sadar kalau ekor naga itu hilang satu. Hal itu membuat si naga terbang dengan oleng. Di malam hari, Gober mengevaluasi tindakan masing-masing dari mereka saat melawan naga gendut tadi siang. Lalu Gober menyuruh mereka membaca sebuah buku tentang naga yang buku itu ditulis oleh semua penduduk desa atas pengalaman mereka yang pertama kali bertemu dengan naga. Rafnat, Tafnat, dan Snotlord tak peduli dengan buku itu dan malah pergi, begitu juga dengan Fishlek. Tersisa Hiccup dan Astrid berdua. Di sana Hiccup berkata kalau naga tak seburuk yang mereka kira dan mungkin kita sebenarnya adalah penjajah. Penjajah yang menjarah habitat naga ini dan mengambil makanan mereka. Astrid yang mendengarnya pun hanya bisa bilang kalau Hiccup adalah seorang yang aneh dan Astrid berniat akan menjadi kepala suku suatu saat nanti. Hiccup yang tinggal sendirian pun membaca buku naga tersebut dan ia menemukan berbagai macam informasi tentang naga. Kecuali satu, yaitu naga Night Fury yang tak diketahui informasinya. Di sisi lain, Stoik dan warga desa sudah sampai di lautan berkabut. Mereka masuk ke dalam kabut itu. Di tempat itu banyak sekali bebatuan yang menghalang jalan kapal dan tiba-tiba mereka pun diserang oleh banyaknya naga. Hari kedua mereka berlatih. Mereka harus bisa mencari kelemahan naga yang kepalanya mirip ayam. Mereka harus mencari titik buta naga tersebut agar bisa selamat. Di sana terlihat hanya Astrid lah yang bisa melawan naga itu dengan benar, yang pada akhirnya Astrid bisa menggiring naga itu masuk ke kandang. Astrid pun marah kepada mereka semua karena sepertinya mereka menganggap ini hanya main-main. Selesai latihan, Hiccup kembali ke danau sambil membawa ikan untuk naga Night Fury. Terlihat naga itu sangatlah lapar. Hiccup membuang semua senjatanya dan ia memberikan naga itu ikan. Karena awalnya naga itu tak punya gigi, Hiccup pun memanggilnya Toothless. Toothless menyuruh Hiccup memakan kepala ikan yang ia kasih sebagai tanda terima kasihnya dan terpaksa Hiccup memakannya. Setelah itu, Hiccup mencoba memegang Toothless, namun naga itu tak mau dipegang awalnya. Saat sore hari, Toothless yang melihat Hiccup sedang menggambar di pasir pun malah menirunya. Lalu setelah itu, Hiccup pun melewati garis pasir tersebut tanpa terpijak dan ia berhasil mendekati Toothless serta mengelusnya. Di malam hari, mereka semua berkumpul mendengarkan cerita Gober mengenai dirinya yang kehilangan kaki dan tangannya saat melawan naga. Tak ingin menghabisi waktu, Hiccup pun mulai membuat sebuah sayap tambahan untuk Toothless. Esok harinya, ia pun langsung membawa sayap itu dan juga banyak sekali ikan. Bahkan ia juga membawa belut laut.
Rupanya naga tak suka dengan belut. Lalu saat Toothless sedang makan, diam-diam Hiccup memasang ekor yang ia buat ke Toothless. Hiccup yang merasakan ekornya sudah stabil pun langsung test drive terbang membawa Hiccup. Di latihan berikutnya, mereka semua harus melawan naga berkepala dua yang bisa menyemburkan gas dan juga api. Tugas mereka adalah harus menyiram kepala naga itu dengan benar. Pada akhirnya, tinggal Hiccup sendirian yang tak diduga Hiccup bisa menggiring naga itu masuk ke dalam kandang. Ya, ternyata Hiccup membawa belut laut yang tak disukai oleh para naga. Semua orang pun terheran-heran bagaimana Hiccup bisa mengalahkan naga itu. Selanjutnya, Hiccup mulai merancang saddle untuk Toothless agar mereka bisa terbang bersama. Saat sampai di ladang bunga, Toothless terus saja bersin-bersin sehingga Hiccup memiliki ide membawa bunga itu ke latihan. Karena bersin, mereka dengan mudah mengalahkan naga gendut, dan teman-teman Hiccup pun juga semakin bingung dengan Hiccup. Saat bersama Toothless, Hiccup menggaruk dagu naga itu sampai ia tak berdaya keenakan. Saat latihan, Hiccup langsung mempraktekannya ke naga yang mirip ayam. Hiccup juga menemukan cara untuk membuat para naga terdistraksi, yaitu dengan memancingnya menggunakan cahaya. Dengan gampang, Hiccup mengalahkan para naga, dan ia pun semakin terkenal, terbalik dengan Astrid yang kesal melihat Hiccup. Hiccup yang selesai membuat sadelnya pun langsung mencoba terbang bersama Toothless menggunakan contekan yang ia buat. Kembali ke desa, Stoik dan warga desa kembali dengan tangan hampa, namun Stoik terkejut mengetahui anaknya Hiccup malah menjadi terkenal. Bahkan, Grover bilang Hiccup adalah seorang pawang naga. Hiccup pun langsung mencoba mengendarai Toothless sesuai posisi kaki yang sudah ia gambar. Saat itulah tiba-tiba kertas contekannya jatuh yang membuat Toothless kehilangan kendali karena Hiccup yang terjatuh. Hiccup kesulitan mengendalikan Toothless tanpa adanya kertas itu, namun ia mengingat dan mencoba saja dan akhirnya mereka berhasil selamat. Di rumahnya, Stoik bertemu dengan Hiccup dan ia menyampaikan kebanggaannya kepada Hiccup yang berhasil melewati latihan naga dengan baik dan bahkan menjadi sangat terkenal. Ia tak menduga perubahan Hiccup itu sangatlah signifikan sejak ia pergi dan Stoik sangat tak sabar melihat Hiccup akan menghabisi naga. Hubungan mereka berdua ini sangatlah canggung, lalu Stoik memberikan topi Viking milik ibunya Hiccup yang telah meninggal akibat naga. Keesokan harinya saat pertarungan, Astrid memerintahkan Hiccup untuk tidak menggunakan trik-triknya kali ini. Ya, saat ingin beraksi, Astrid keduluan oleh Hiccup yang sudah menggelitiki naga gendut itu yang membuatnya tepar. Pada akhirnya, si peramal pun menobatkan Hiccup sebagai pemenang turnamen ini yang tentunya membuat semua orang tak percaya. Saat kembali ke danau, Hiccup sudah disambut oleh Astrid yang ternyata sedari tadi mengikutinya. Astrid sudah curiga kalau Hiccup pasti menyembunyikan sesuatu di sini. Saat Toothless muncul, Hiccup langsung melarang Toothless menyerang Astrid. Astrid tak percaya dengan apa yang dilihatnya dan saat Astrid ingin kabur, Hiccup dan Toothless langsung menangkapnya. Mereka menawan Astrid di atas tebing, lalu mereka memaksa Astrid untuk naik dan terbang. Toothless langsung melaju dengan sangat kencang sampai membuat Astrid ketakutan. Toothless tak akan berhenti sampai Astrid berjanji tak akan mengadukan mereka kepada orang di desa. Setelah Astrid meminta maaf ke Toothless, barulah mereka terbang dengan perlahan. Lalu mereka pun menembus awan dan naik terus hingga menemukan Aurora. Di sana, Astrid akhirnya percaya kalau naga tidak berbahaya dan Hiccup berupaya untuk meyakinkan seluruh penduduk desa kalau naga sebenarnya tidak berbahaya.
Saat itu, Toothless tiba-tiba merasakan sebuah panggilan. Mereka pun terbang bersama naga lainnya ke suatu tempat seperti gunung berapi. Ternyata tempat itu adalah sarang naga. Terlihat para naga yang membuang ikan ke lahar yang ada di bawah. Ya, ternyata di bawah lava itu bersemayam ratu naga yang amat luar biasa besar. Semua ini masuk akal karena ratu naga itu mengontrol semua naga yang ada. Hiccup tak ingin ayahnya tahu tentang sarang naga ini, karena jika ayahnya tahu, maka ia pasti akan menghabisi Toothless. Mendengar hal itu, Astrid pun mengerti dan berjanji tak akan cepu. Tibalah hari saat Hiccup harus melawan dan menghabisi naga api yang sangat berbahaya. Semua orang sudah menaruh harapan kepada Hiccup, tak terkecuali Stoik. Saat itu, Astrid datang dan ia akan mendukung apapun keputusan Hiccup. Semua orang sangat menunggu aksi Hiccup kali ini, dan saat itulah sang naga api mulai dilepaskan. Namun bukannya melawan dan menghabisi naga api itu, Hiccup malah mencoba menjinakkannya dan itu awalnya berhasil. Sampai sang ayah yaitu Stoik sudah muak dengan semua ini dan ia langsung menghentikan pertarungan ini yang membuat naga api itu kembali murka. Mendengar Hiccup yang kesakitan, Toothless langsung datang ke sana menolong Hiccup, begitu juga dengan Astrid. Saat terpojok itulah Toothless datang yang langsung membuat naga api itu ketakutan dan semua orang tentunya terkejut melihat naga Night Fury. Semua warga yang ada di sana langsung mencoba menangkap Toothless sampai si Stoik harus turun tangan dan saat Toothless ingin menghabisi si Stoik, Hiccup melarangnya. Pada akhirnya karena tak melawan, Toothless pun tertangkap oleh penduduk desa dan Hiccup tak bisa melakukan apa-apa. Stoik sangat kecewa dengan Hiccup. Ia menyangka Hiccup adalah Viking sejati, namun Hiccup malah berteman dengan naga. Stoik berkata, para naga lah yang sudah merenggut nyawa ibumu, maka sadarlah. Namun Hiccup masih bersikeras kalau naga tidak berbahaya dan ia keceplosan bilang telah menemukan sarang naga. Stoik pun berencana menggunakan Toothless untuk memandunya menuju sarang naga dan Hiccup mencoba memberitahu ayahnya kalau makhluk yang ada di sana sangat berbahaya dan belum pernah ia temui. Ia bersama para warga akhirnya membawa Toothless untuk menjadi pemandu jalan menuju sarang naga. Astrid mendatangi Hiccup yang tak bisa apa-apa. Hiccup merasa dirinya sangat jahat karena telah memberitahu sarang naga kepada ayahnya dan seharusnya ia sudah menghabisi Toothless saat pertama kali bertemu. Namun Hiccup tak tega menghabisi seekor naga dan Astrid menenangkannya dengan bilang Hiccup lah yang pertama kali menaiki naga. Pada saat itulah Hiccup memiliki ide untuk pergi ke sarang itu juga menyelamatkan semua warga desa. Di perjalanan menuju sarang, Toothless terlihat sangat takut dan singkat cerita akhirnya mereka tiba di gunung berapi. Hiccup mengumpulkan teman-temannya dan ia mengatur rencana untuk menyelamatkan semua orang dari sang ratu naga tadi. Mereka pun tiba di pantai gunung berapi sarang naga itu dan di sisi lain Hiccup dan yang lain ternyata berencana untuk terbang menaiki naga menuju sarang. Stoik bersiap menyemangati pasukannya dan langsung melontarkan batu ke dinding gunung berapi itu. Mereka berhasil membuat celah dan tak diduga semua naga yang ada di dalam sana tiba-tiba keluar. Mereka kewalahan tentunya menghadapi banyaknya naga, namun naga itu terlihat seperti kabur dari sesuatu. Dan benar saja, ternyata sang ratu naga yang amat besar akhirnya bangkit dan langsung meluluh lantakkan mereka semua. Stoik pun mencoba mengalihkan ratu naga itu dengan pelontar batunya yang saat itu Hiccup dan teman-temannya pun akhirnya datang.
Hiccup langsung melakukan kerjasama tim yang dipimpin oleh Astrid guna melumpuhkan Ratu Naga itu. Hiccup pun akan melepaskan Toothless dan di sisi lain mereka semua bekerja sama mengalahkan si Ratu Naga. Terlebih lagi si Snotlout yang berhasil naik ke kepala Ratu Naga itu dan memukul matanya. Toothless dan Hiccup tenggelam akibat pijakan si Ratu Naga dan untungnya Stoik datang menyelamatkan anaknya itu dan juga berhasil melepaskan Toothless. Sebelum terbang, sang ayah akhirnya percaya dengan Hiccup dan ia bangga kepada anaknya tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan Snotlout yang terjebak di kepala Ratu Naga, sialnya naga ayam Astrid malah terhipnotis dan membuat Astrid masuk ke mulut Ratu Naga itu. Untungnya, Hiccup dan Toothless datang tepat waktu untuk menyelamatkan Astrid dari semburan api sang Ratu Naga. Setelah itu, Hiccup memancing Ratu Naga itu untuk terbang dan akhirnya mereka dikejar Ratu Naga itu. Semua orang bangga kepada Hiccup termasuk sang ayah, lalu Hiccup dan Toothless perlahan-lahan membolongi sayap Ratu Naga itu. Ekor Toothless terbakar dan tibalah saatnya adegan final di mana Hiccup dan Toothless memancing Ratu Naga itu dan membuatnya menabrak gunung berapi. Sialnya, Hiccup terjatuh bersamaan dengan Toothless yang ingin menyelamatkannya. Stoik menemukan Toothless yang sudah terbaring lemas tak bergerak. Stoik menangis melihat kejadian tersebut, begitu juga dengan seluruh penduduk desa termasuk Astrid. Namun ternyata Toothless berhasil menyelamatkan Hiccup yang kini masih tak sadarkan diri namun masih bernapas. Stoik pun berterima kasih kepada Toothless yang telah menyelamatkan nyawa anaknya. Beberapa hari kemudian Hiccup yang siuman terkejut menemukan Toothless di kamarnya. Ternyata kaki Hiccup sudah digantikan menggunakan besi karena kakinya hancur saat bertarung. Saat keluar rumah, Hiccup terkejut karena semua orang yang ada di desa kini sudah memiliki peliharaan naga sendiri, termasuk ayahnya. Berkat Hiccup, para warga kini hidup berdampingan dengan naga dan Hiccup mendapatkan ciuman dari Astrid yang sudah menunggunya. Kaki besi itu rupanya karya milik Gobber, lalu Gobber juga sudah membuatkan Toothless ekor naga baru dan mereka langsung men-test drive-nya. Pada akhirnya, film pun berakhir. Ya baiklah, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Bagi yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan kalian like videonya dan di-subscribe channelnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten film terbaru yang ada di bioskop. Apalagi film F1 besok ya kan? Terus kalian komen lah, terserah lah kalian komen apa aja, A, I, U, E, O di kolom komentar pun boleh lah, supaya menaikkan algoritma YouTube. Asal jangan komen judul aja ya, susah judul. Baiklah, saya Mario, pamit undur diri dan adios.